biasa ini kita berbincang dengan dua orang yang memiliki nama besar ya kan di depannya. Jadi saya panggil Pak Hatta sama Pak Uwai aja. Masya Nggak berani saya Allah. panggil nama yang begitu Masya besar. Allah, Masya Susah. Allah. Bang Faisal, saya kira krusial ya di tengah masih banyak publik mempertanyakan sejauh mana sebenarnya rencana IKN ini realistis direalisasikan di berbagai pertimbangan. Apalagi kemarin juga masih menyisakan sejauh mana gugatan judicial review atas aspek formil terutama terhadap undang-undang IKN sebagai legitimasi terhadap proyek strategis nasional, proyek mega proyek yang merupakan bentuk legacy dari Jokowi dan nampaknya ini menjadi semacam garansi yang harus dipastikan kepada calon presiden yang akan datang keberlangsungannya. Anda melihatnya seperti apa ini Bang Faisal Asgaf? Silakan diberikan Ya perspektifnya. ini sangat surprise karena untuk pertama kali saya diajak dari forum terbuka untuk membicarakan tentang satu imajinasi, hayalan pemindahan ibu kota kan. Dan memang sejauh ini saya lebih cenderung untuk melihat secara makro saja. Tapi yang paling tampak dari proyek pemindahan ibu kota ini ada beberapa hal. Kalau saya menggarisbawahi itu yang saya temukan dalam data makro di berbagai search engine ya, Google, itu sekitar 6-7 masalah yang sudah menjadi ruang di mana perdebatan sengit antara pro kontra seputar pemindahan ibu kota. Tapi ada satu yang paling menonjol dari perspektif psikologi, rencana pemindahan ibu kota yang dilakukan oleh rejim Jokowi ini lebih tampak itu kehadiran Tony Blair, satu penjahat internasional yang terlibat dalam skandal pembantaian hampir lebih dari 1 juta orang di Irak kan, dan kemudian di sana Jokowi menghadirkan Tony Blair sebagai salah satu dari dewan, kalau tidak salah dewan penasehat. Tapi kehadiran Tony Blair ini dia bukan hadir secara simbolik, tapi itu mengirim pesan yang kuat. Ada pengaruh geopolitik dan kepentingan asing yang sangat kental. Jadi kehadiran Tony Blair di dalam struktur atau awal mulanya proyek IKN ini muncul di ruang publik nasional kita, itu sudah semakin terang menggarisbawahi bahwa satu proyek ini memang proyek yang bukan hasil perenungan yang dalam berdasarkan kerangka histori, sosiologi, geopolitik, tapi ini cenderung pada satu semacam ruang untuk persekutuan kejahatan lintas negara, lintas korporasi, lintas mafia-mafia internasional dengan memberi nama yang keren saja pemindahan ibu kota. Yang ulang-ulang di sana Jokowi mengatakan bahwa pemindahan ini karena ada kebutuhan yang sangat mendesak karena populasi penduduk di Pulau Jawa yang sangat padat, kemacetan, dan memang dan lain-lain. Semua pidato itu omong kosong saja. Jokowi menggunakan proyek pemindahan, isu pemindahan ibu kota ini untuk kalau dimensi politik ini satu penggalangan konsolidasi kekuasaan yang seolah-olah perkasa. Kalau saya mau pindahkan ibu kota, terus mayoritas umat Islam mau apa? Rakyat mau apa? Ya kan? Dan kemudian kita lihat perjalanan awal sampai kepada hari-hari ini, proyek ibu kota ini hampir melumpuhkan semua orang-orang yang ada di lembaga strategi negara, di parlemen, di militer, ya kan? Di kalangan oposisi itu menunduk semua, tidak berdaya. Padahal sudah jelas ini isu yang tidak bisa terlihat jelas bahwa ini kejahatan sebenarnya. Satu kejahatan karena tidak ada sosialisasi apa faktor yang kuat di sana untuk memindahkan ibu kota. Misal faktor histori, faktor sosiologis, faktor kajian yang lebih strategis tentang geopolitik itu nggak menonjol. Yang menonjol hanya Jokowi berperan sebagai tukang jual satu pulau dengan label pemindahan ibu kota, dan Jokowi menenteng proposal IKN itu ke Singapura, ke berbagai jaringan mandor-mandor, cukong-cukong, pemilik-pemilik modal. Jadi memalukan sekali. Sulit untuk kita bicara pemindahan ibu kota ini dengan basic kerangka akademis. Mana orang-orang hebat itu? Tidak diberi ruang untuk berbicara. Yang ada mereka hanya hadir sebagai alat-alat stempel saja.
Kemudian Jokowi pidato harapannya begini begitu, dan semua menundukkan kepala. Menurut saya penegasan Rizal Ramli yang mengumumkan bahwa kalau pemindahan pergantian presiden di tahun 2024 sudah ada solusi, bahwa proyek ini melalui Perpu akan dibatalkan. Jadi kita sudah menemukan cara sebenarnya di sosialisasi oleh Rizal Ramli dan kawan-kawan. Itu pandangan yang mewakili hati nurani aspirasi masyarakat banyak. Memang ini harus dibatalkan. Karena kita bayangkan satu pemimpin yang punya bakat panjang melakukan durasi kebohongan dengan aneka penipuan-penipuan ya. Kemudian menjanjikan pemindahan satu kawasan strategi ibu kota. Itu tidak mix, dia bukan sosok yang bisa dirujuk untuk hal-hal seperti ini. Nanti cacat sejarah, anak cucu kita bilang kok 200 juta orang lebih orang Indonesia rela membiarkan satu presiden yang kerjanya berbakat pembohong ini dengan seentengnya melalui tangan-tangan kekuatan asing, jaringan asing, kemudian memindahkan ibu kota. Itu kan pelenyapan terhadap identitas sejarah kita. Itu pemindahan ibu kota ini menghina umat Islam. Karena kalau bicara Jakarta itu kan satu pilihan yang sakral, yang berlangsung ratusan tahun. Tiba-tiba ada satu rezim muncul dari gorong-gorong, menggandeng seorang pembantai yang sangat keji, yaitu Tony Blair dari Inggris, yang sekarang ini kan di tahun 2003 lagi sempat heboh, akan diseret ke Mahkamah Internasional untuk dimintai pertanggungjawaban. Kemudian Tony Blair di samping Jokowi itu, Jokowi merasa percaya diri, seolah-olah pemindahan ibu kota ini mendapat dukungan dari otoritas-otoritas internasional. Ini omong kosong, ini satu kejahatan, sesuatu yang nggak bisa didiskusikan dengan bahasa akademis, tidak bisa diterima. Saya punya argumentasi banyak untuk hal itu. Karena tata letak dan fungsi yang diklaim oleh Jokowi bahwa untuk dalam rangka mempertahankan kelestarian hutan karena kota yang dibangun berbasis ramah lingkungan, itu satu penipuan. Semua ucapan-ucapan itu makin menegaskan Jokowi di depan rakyat itu seorang pembohong ulung, penipu besar. Karena bagaimana orang bisa melestarikan hutan dengan memobilisasi material, besi, pasir, dan segala macam untuk membangun satu kota. Itu justru tambah merusak itu hutan. Yang mestinya Jokowi lakukan kalau komitmen menjaga kelestarian atau ramah lingkungan atau ingin menjadikan Kalimantan itu betul-betul kembali secara natural, maka masalah batu bara itu yang harus diselesaikan. Kerusakan yang ditimbulkan oleh tambang-tambang liar yang memperkaya saudara Erick Thohir, memperkaya beberapa relasi Jokowi yang hanya dalam 2 tahun bisa mengantongi 300 sampai 400 triliun. Tetapi yang dijual ini kan satu proposal omong kosong dari gorong-gorong, kemudian dipaksakan dengan pendekatan politik yang tidak memberi ruang untuk berinteraksi, orang saling mengkaji, saling ada perasaan di sana dihubungkan dengan semua elemen-elemen kebangsaan untuk dalam rangka